Assalamualaikum saudara sebangsa sesaudara, bertemu kembali. Ya, di sini saya akan menyampaikan bahwa channel untuk penyerangan akan saya ubah ke channel yang satu lagi, Berita Kampung Halaman Mengatur, karena channel yang ini banyak sekali sudah diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan channel kita ini, dan bisa diduga itu berasal dari Malaysia, karena apa yang selama ini kita anggap sebetulnya semacam baru teori atau hipotesa bahwa ini adalah perang asimetris, di mana Malaysia begitu berkepentingan untuk merendahkan Indonesia ini, sebenarnya untuk politik dalam negeri mereka, untuk tetap menyampaikan, untuk memberikan alasan ataupun justifikasi kepada masyarakatnya bahwa mereka itu adalah Melayu terhebat, ya, bahwa kita ada di bawah telapak kaki mereka. Seperti itu. Selama ini kita sudah melihat bagaimana mereka, profesor-profesornya, kemudian juga lembaga-lembaga di sana, untuk mengecilkan Indonesia, membesarkan kemelayuan mereka, sangat sistematis dan terstruktur mereka dalam melakukan propaganda ini. Dan juga belakangan kita lihat bagaimana mereka masif sekali menggunakan TKI kita yang bekerja di sana, atau juga orang Indonesia yang di sini, yang secara ajaib membela mereka membabi buta. Bahkan ada itu satu yang dari Riau sampai dia menyodorkan, ya, orang suku Gayo itu jangan dikasih lagi masuk ke Malaysia karena ada satu anggotanya yang melawan Malaysia. Sampai ada yang begitu menjual bangsanya demi membela Malaysia. Ya, yang kita lihat sekarang munculan dari para TKI itu, ya, yang saya tahu sebagaimana kualitas mereka, kemampuan mereka di dalam bermedia ini, tetapi kita lihat sangat terstruktur pembahasannya, dan kemudian juga template-templatenya itu dibuat sangat bagus, diedit dengan sangat sempurna seperti itu, ya. Sementara kita tahu kemampuan dia nggak ada di situ. Dan kalau itu hanya penghasilan dari YouTube, ini nanti biar saya perlihatkan ya berapa sih penghasilan dari YouTube ini sebenarnya. Itu paling 1.900.000 gitu. Jadi nggak mungkin dia itu sanggup untuk ngebayar seorang editor hanya untuk menampilkan video yang hasilnya cuma segini. Nah, jadi sebenarnya kita di YouTube ini adalah, sorry katakan, itu kita kontra narasi kita buat, ya. Dan bagaimana terstrukturnya mereka melawan kita di media sosial ini, itu kita lihat, ya, mereka itu seperti kehilangan akal. Dan pola kita dari dulu ketika kita berjuang di dalam perang apapun, ya, dalam perang apapun, kita itu perangnya semesta gitu. Rakyat kita itu tanpa diminta itu ikut berdiri langsung membela bangsanya. Saya selalu menjadikan contoh itu kisah I Gusti Ngurah Rai di Bali, ya. Saya tinggal di Bali saat ini. Itu beliau itu kenapa sampai melakukan puputan di Desa Marge, namanya kita dengar puputan Margarana. Itu akibat dari perjanjian Linggarjati yang tidak memasukkan Bali ke dalam Republik Indonesia Serikat. Jadi pada saat itu Bali ini masuk ke dalam negara Indonesia Timur. Dan anak-anak muda di Bali yang mengangkat senjata itu tidak setuju. Kalau bukan tidak setuju, ya, mereka tuh marah. Kami tuh orang Indonesia, kok nggak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat? Dan mereka menganggap negara Indonesia Timur itu cuma boneka Belanda gitu. Itu bukan negara yang mereka inginkan, dan mereka itulah Republik Indonesianya. Jadi pada saat itu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya, Batalion Cium Wanara, itu menyerang pos polisi di Tabanan, rebut senjata dari sana untuk menunjukkan ketidaksenangannya bahwa Bali itu tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat. Jadi sejarah puputan Margarana ini itu diawali dari perjanjian Linggarjati antara Belanda dengan Indonesia,
yang kembali lagi ya pasca kita memproklamasikan kemerdekaan kita, Belanda datang ke sini. Kalau tahun lalu saya buat bagaimana mereka dari Australia datang ke sini dan kemudian para cendekiawan kita yang ada di Australia berhasil menggalang pemogokan sehingga Belanda sulit untuk kembali ke sini. Nah, ini ceritanya di dalam negeri. Di dalam negeri ketika itu, setelah bertempur terus kita dengan Belanda, dan yang namanya bertempur ujungnya nanti ke perundingan bagaimana untuk menghentikan pertempuran itu. Nah, kemudian disepakatilah untuk membuat satu perjanjian di Linggarjati ya, Linggarjati Jawa Barat. Nah, di Linggarjati itu yang berlangsung antara 11 sampai 15 November 1946 itu disepakati, dan Belanda juga mengusulkan bahwa Indonesia itu secara de facto akan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, Bali tidak dimasukkan pada saat itu. Nah, Bali itu masuk ke, rencananya akan menjadi negara Indonesia Timur, ya, jadi negara yang berbeda pada saat itu. Nah, I Gusti Ngurah Rai dan juga masyarakat Bali secara umum sangat tidak setuju. Mereka merasa dirinya itu bagian dari Indonesia, tidak mau dipisahkan dengan saudara-saudara Indonesia yang lain. Jadi waktu itu I Gusti Ngurah Rai yang merupakan kepala divisi TKR Tentara Keamanan Rakyat ya Indonesia pada waktu itu, untuk divisi Sunda Kecil. Jadi Sunda Kecil waktu itu Bali, meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, saat ini ada Nusa Tenggara Timur, dulu nama Sunda Kecil, berkoordinasi dengan di Yogyakarta pada waktu itu, jadi ibu kota kita kan, berkoordinasi dengan Jenderal Sudirman dan lain di Yogyakarta dan kembali ke Bali. Nah, di sini kemudian 3 hari setelah akhirnya perundingan Linggarjati itu, meskipun kemudian itu ditandatangani secara resmi, Linggarjati ini 25 Maret 1947. Jadi ada banyak kebingungan orang, kok Linggarjati 47, Ngurah Rai sudah melakukan puputan Margarana itu tahun 46. Jadi ceritanya begitu. Perjanjian Linggarjatinya itu sendiri berlangsung antara 11 sampai 15 November 1946, dan puputan Margarana itu 20 November 1946. Ketika itu I Gusti Ngurah Rai dan juga berkoordinasi dengan pasukannya, ini nggak bisa begini, gitu kan, nggak bisa begini. Jadi gimana? Masa kita itu dipisahkan dengan Indonesia? Mereka nggak mau. Jadi untuk menunjukkan protesnya, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Batalion Ciung Wanara pada saat itu menyerang pos polisi atau instalasi militer Belanda di Tabanan ya. Marge ini masih masuk wilayah Tabanan ya, kalau nggak salah ya, masih masuk wilayah Kabupaten Tabanan, di kota Tabanan ya, diserang oleh I Gusti Ngurah Rai. Dan itulah yang kemudian Belanda tentu saja nggak senang gitu, langsung dikejar, dan mereka itu dan selama 2 hari itu terus terjadi pertempuran, dan akhirnya itulah yang terjadi di wilayah Marge ya, di Marge Tabanan itu. Sampai sekarang setiap kali 17 Agustus ada mengeningkan cipta, ada acara-acara kebangsaan di sana di Marge, di Tabanan ini. Nanti kita lewat Marge nggak Pak? Ya, lewat Marge nggak? Ya. Nah, ya nanti kami akan lewat. Kalau mungkin lewat sana saya tunjukkan sedikit di mana lokasi terjadinya pertempuran di Gusti Ngurah Rai itu. Nah, kali ini saya sudah berada di wilayah Desa Marge, dan sebentar lagi saya akan berhenti sebentar aja di pinggir jalan dan menunjukkan di mana terjadinya lokasi pertempuran puputan Margarana ya. Nanti kalau ada waktu khusus saya akan membuat liputan khusus di sini, akan menunjukkan tempatnya di mana, siapa-siapa saja anggota pasukan Ciung Wanara yang meninggal. Tapi kali ini karena ini saya dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, akan saya tunjukkan tempatnya aja dulu. Ini saya berada di Desa Marge-nya ya. Dan di belakang saya ini adalah tugu dari puputan Margarana.
Oke, dan ini kita lihat, ini tubuhnya, dan lokasi pertempurannya itu ada di sana tuh, di sana. Dan nanti kalau ada waktu saya akan ke sana. Tapi untuk saat ini saya tunjukkan tempatnya dulu aja. Oke. Nah, jadi di Marge inilah kemudian pertempuran terakhir ya. Pertempuran terakhir antara I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya dan peralatan seadanya dihantam oleh pasukan Belanda yang bersenjata lengkap, bahkan juga ada serangan udaranya, dan seperti pendahulu mereka ya, Raja-Raja Badung di Bali dan juga Raja Glunggung, Dewa Agung Jambe yang bertempur melawan Belanda, mempertahankan harga diri sampai titik darah penghabisan, itu yang disebut Puputan di Bali. Itu juga yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya di Desa Marge. Dan akhirnya mereka semuanya wafat di sana, mempertahankan harga diri, mempertahankan bangsanya yang tidak mau diutak-atik oleh Belanda. Itu ceritanya I Gusti Ngurah Rai ya. Jadi kembali ke cerita tadi, hal-hal seperti ini nggak ada gitu di dalam sejarah kemerdekaan Malaysia ya. Dan itu yang coba mereka kaburkan. Beberapa kali kita lihat di media ini, kalian merdeka dengan bayar, seolah-olah bayar itu adalah satu-satunya cara gitu, seperti kita memohon-mohon ke Belanda, udahlah dibayar aja gitu. Mereka tidak tahu bahwa yang melatari sejarah dari perjanjian atau konferensi meja bundar itu adalah akumulasi dari pertempuran seperti ini, pertempuran seperti yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya di seluruh Indonesia ya. Kita tahu ada Palagan Ambarawa, ada Medan Area gitu, dan di berbagai tempat di Indonesia ada pertempuran seperti itu. Dan seperti pernah saya ceritakan di video tahun lalu, mereka cuma nggak berani masuk ke Aceh ya. Mereka itu cukup jeri dengan perang 30 tahun di Aceh itu sebelum mereka betul-betul bisa menguasai Aceh. Jadi di Medan Area itu pasukan Aceh yang datang ke Medan untuk membantu pertempuran gitu, karena Belandanya nggak berani masuk ke Aceh. Nah, kemudian itu yang tidak mereka ketahui gitu ya. Dan ada banyak juga youtuber Indonesia yang menjilat-jilat Malaysia ini juga tidak paham semangat itu. Mereka sudah terkontaminasi kesombongan, arogansi, dan silau dengan kemajuan Malaysia yang secuil itu ya. Karena kenapa saya katakan secuil? Karena kalau dibandingkan di Asia Tenggara ini pun, mereka itu tidak lebih baik daripada Singapura. Seperti itu ya, kemajuan ekonomi ya. Dan apalagi sekarang ini kalau kita bicara GDP, mereka juga sudah dilibas oleh Filipina sekarang ya. Filipina ini memang tetangga kita paling underrated lah ya. Mereka ini paling cool, paling bro sama kita. Kita sama-sama negara kepulauan ya. Kita sama-sama merupakan negara dengan penduduk Austronesia terbesar. Dan nggak banyak kita ya, ada banyak sekali kecocokan kita dengan berbeda sekali dengan Malaysia ini. Nah, seperti saya ceritakan di awal tadi, karena Malaysia ini ya, terutama di hari kemerdekaan, dan sebentar lagi mereka juga akan merayakan kemerdekaannya, itu secara masif gitu ya, untuk membuat propaganda bahwa mereka itulah Melayu yang paling hebat, mereka itulah Melayu yang ini, karena untuk dalam negerinya mereka sendiri. Jadi masyarakat mereka itu harus terus dinidabubukkan, harus dibuai, harus dielus-elus egonya bahwa mereka hebat, bahwa mereka itu luar biasa gitu ya. Nggak boleh ada apa yang mereka klaim sebagai Melayu seperti kita ini yang lebih hebat dari mereka. Ya, karena itulah kita lihat sebelumnya bagaimana mereka itu mempropagandakan bahwa bahasa Indonesia itu nggak ada. Mereka mempropagandakan bahwa bahasa Melayunya mendunia, didengar oleh 300 juta, dan pengakuan UNESCO bahwa bahasa dunia ke-10 itu adalah bahasa Indonesia, itu sangat memukul mereka ya. Dan apalagi caranya sekarang ini untuk merendahkan Indonesia, ya itu dengan membuat boneka-boneka atau wayang-wayang orang Indonesia sendiri yang nggak kepake di sini ya, yang
tingkat intelektualitas dan wawasannya rendah untuk memuji-muji Malaysia dan menyerang orang Indonesia yang membuat kontranarasi atau membalas kesombongan Malaysia. Ya, saat ini yang menjadi sasaran utamanya itu misteri saudara kita dari Surabaya beretnis Tionghoa yang betul-betul patriotik sekali membela bangsanya. Dan juga itu mereka lakukan kepada channel saya ini dengan di-report dengan macam-macam. Karena itulah kalau ini saya langsung kena tegur oleh YouTube ketika membuat judul-judul yang sedikit menyinggung Malaysia. Sama seperti video saya sebelumnya yang membuat yang menceritakan tentang bagaimana kemerdekaan kita, itu aja kena tegur oleh YouTube saya di sana. Jadi karena itulah video channel yang ini untuk kedepannya akan saya khususkan untuk pembahasan seperti ini, bukan lagi karikatural seperti sebelumnya, dan yang lebih karikatural seperti itu akan tetap ada, tapi saya alihkan ke channel Kampung Cerita Kampung Halaman yang selama ini merupakan channel bagi kaum berpikir, dan ini adalah channel untuk karikatural. Sekarang ini saya switch, saya ubah, ini akan menjadi channel kaum berpikir, dan yang sebelahnya menjadi channel karikatural ya, yang satu lagi. Oke, jadi demikian dulu cerita kali ini. Kita akan membahas cerita-cerita seperti ini lagi di channel ini. Sekarang kita membahas Ibu Sri Ngurah Rai. Nanti ke depannya saya akan membahas juga pahlawan-pahlawan tadi Aceh, tadi Jawa, di Ambon, dan juga di Bali terutama ya. Mungkin karena saya tinggal di Bali dan berasal dari Aceh, yang lebih saya kenal itu cerita-cerita kepahlawanan dari Aceh dan Bali. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.